Jadi untuk penggunaan air yaitu balik lagi teman-temannya, yang tahu sikonnya yaitu kita sendiri teman-teman. Saran saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizar Satria di channel YouTube SR Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Sebelum masuk ke videonya, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, baik itu dari awal-awal horornya hingga proses sembuh, dan alhamdulillah saya sudah sembuh dan normal kembali, bisa beraktivitas kembali seperti biasanya teman-temannya. Nah, sebelum masuk ke videonya juga, untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya tetap semangat, tetap berpikir positif, bahwasannya semuanya ini hanya sensasi saja, semuanya ini hanya overthinking kita saja. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja, sembuh dan normal kembali teman-temannya. Langsung saja, di sini saya kembali akan menjawab komentar kalian yang sudah masuk ataupun komentar kalian yang sudah bertanya di channel YouTube saya teman-temannya. Di sini ada komentar dari @putra strip N2F6W. Di sini komentarnya yaitu, maaf bang, mau tanya lagi nih bang, boleh nggak makan tahu tempe dan kalau mandi pakai air panas atau air dingin, infonya bang. Nah, jadi di sini pertanyaannya, boleh nggak makan tahu dengan tempe? Nah, jadi teman-teman ya, untuk orang yang terkena asam lambung GERD ini, ya tahu dan tempe itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Tapi terkhusus untuk tempe teman-teman ya, ini sangat baik sekali teman-teman, karena saya juga dulu teman-teman ya rutin makan tempe ini teman-teman, karena tempe ini kalau kita makan mentah dicampur juga dengan kurma, ini sangat baik sekali probiotiknya teman-teman. Karena tentang probiotik sudah saya bahas, kalau ingin kalian tonton dan juga ingin tahu penjelasannya ya tonton saja teman-temannya. Jadi tempe ini sangat baik sekali teman-temannya untuk orang yang terkena asam lambung GERD anxiety ini teman-teman, karena dari probiotik tempe ini juga kita akan pencernaan dari bakteri baik itu di pencernaan kita itu sangat bermanfaat sekali untuk diri kita teman-teman ya. Nah, untuk tahu juga ini sangat baik juga teman-teman, karena tahu juga termasuk dari protein teman-teman ya. Jadi tidak ada efek sampingnya dari kedua makanan ini teman-teman. Tapi saran saya teman-temannya, jangan makan yang digoreng teman-teman, baik itu tempe, baik itu tahu teman-teman, apalagi kalau itu dicampur dengan olahan kuah minyak seperti itu teman-temannya, yang memang cukup pedas juga. Nah, ini sangat tidak rekomendasi teman-temannya, saran saya teman, karena di saat kita memang lagi parah-parahnya, di saat kita memang sensasinya lagi tinggi, cukup tidak nyaman di lambung kita, di pencernaan kita teman-temannya. Jadi kalau saya itu rutin sekali yang namanya baik itu makan mentah ataupun saya kelola menjadi sop seperti itu temannya, sop-sop ataupun kaldu bening seperti itu temannya. Nah, ini sangat baik sekali untuk lambung dan pencernaan kita. Jadi tidak ada efek sampingnya teman-teman, kecuali teman-temannya kalau teman-teman itu ada gejala penyakit lain seperti misalnya asam urat teman-temannya. Jadi asam urat ini memang untuk tempe ya memang harus dikurangi teman-temannya, jangan diperbanyak ataupun jangan berlebihan. Ya sebenarnya makanan apa saja kalau berlebihan memang itu tidak baik teman-temannya. Nah, ini penjelasan saya tentang tahu dan tempe teman-temannya. Nah, yang kedua pertanyaannya yaitu, kalau mandi pakai air panas atau air dingin bang, infonya bang. Nah, jadi untuk mandi ini juga teman-teman ya, pada saat saya pertama awal-awal terkena asam lambung, lebih tepatnya pada saat horor-horornya ini teman-teman ya, nah, mandi juga ini jadi dilema kita teman-teman, jadi ketakutan kita juga teman-temannya, karena sensasi yang kita rasakan itu sangat dingin, sangat kedinginan, kita juga
pikirannya juga masih overthinking, masih ketakutan, belum mandi pun kita sudah merasakan yang namanya sensasi kedinginan, tremor, ataupun gemeteran, seperti itu teman-temannya. Ya, jadi saya paham sekali juga teman-temannya kalau memang ini juga menimbulkan pertanyaan untuk kalian semuanya teman-temannya. Jadi kalau saya pada saat awal-awal teman-temannya, ya saya jujur teman-temannya, saat saya awal-awal itu saya selalu di saat ingin mandi saya menggunakan air hangat ataupun air panas teman-temannya. Nah, tapi memang ini juga sebenarnya balik lagi ke diri kita juga teman-teman. Kalau memang diri kita itu tidak merasakan kedinginan dan juga kita aman-aman saja, ya tidak usah menggunakan air hangat teman-temannya, karena ya kita itu mandi air hangat itu kalau memang suhu tubuh kita itu tidak normal ataupun kedinginan. Seperti itu sih saran saya teman-temannya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memang awal-awal ataupun sensasi masih parah, saran saya teman-temannya untuk mandi di pagi hari itu teman-teman menggunakan air dingin teman-temannya, karena di saat kita mandi air dingin itu mood kita itu akan boosting seperti itu teman-temannya, akan berenergi, akan semangat. Nah, ini sangat penting kalau kita mengawali hari kita di pagi hari, ini sangat penting sekali teman-temannya. Nah, kalau untuk malam harinya ataupun untuk sorenya, ya saran saya sih mandi dengan menggunakan air hangat ataupun air panas teman-temannya, karena di saat kita menggunakan air hangat kuku ataupun air panas kuku ini ya sangat bermanfaat sekali untuk kita itu rileks, untuk kita itu nyaman, untuk kita itu tenang dalam ingin istirahat ataupun ingin tidur, seperti itu teman-temannya. Nah, karena memang kita ketahui air hangat ini membuat kita itu rileks, membuat kita itu nyaman, dan membuat suhu tubuh kita yang tadi kedinginan memasuki malam itu, di saat kita mandi air hangat ya membuat kita itu nyaman dan tidak kedinginan. Nah, ini saran saya teman-temannya. Jadi untuk penggunaan air yaitu balik lagi teman-temannya, yang tahu sikonnya yaitu kita sendiri teman-teman. Saran saya ya ini tadi teman-temannya, kalau pagi itu menggunakan air dingin, air yang memang suhu ruangan. Nah, kalau malam itu karena peralihan cuaca, saran saya menggunakan air hangat kuku teman-temannya, seperti itu teman-temannya. Nah, jadi pahami saja teman-temannya. Nah, mungkin ini saja menjawab komentar dari Putra ini teman-temannya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, semoga menjawab ataupun memotivasi kalian semuanya, terkhusus Putra ini teman-temannya, ataupun teman-teman semuanya ya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, di komen, dan di subscribe teman-temannya, karena jujur subscribe itu gratis dan yang pastinya membuat saya semangat lagi, memotivasi kalian semuanya, dan berbagi tentang pengalaman yang sudah saya rasakan ini, yang sudah saya alami ini, terkenanya dari asam lambung geransiati ini teman-temannya. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayang diri kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.